Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat insya Allah ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Hari ini kita lanjut tematik. Hari ini muatannya adalah IPS. Sebenarnya ini hanya mengulang materi yang sudah disampaikan ya. Jadi ibu sampaikan dengan agak cepat. Bismillah. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di situ ada contohnya. Ya, jenis-jenis sumber daya alam di sini seperti yang anak sudah tahu ada hayati dan non hayati. Hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Di sini sumber daya alam tumbuhan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dapat dimanfaatkan dari akar hingga buahnya. Dari akarnya kita bisa dapat seperti ubi, kemudian juga wortel dari akarnya, kentang juga dari akarnya, itu umbi ya, umbi akar. Nah, ada juga dari batangnya. Batangnya misalnya kita bisa pakai untuk perabotan meja dan kursi. Juga ada tanaman yang bisa diambil batangnya untuk dibuat makanan seperti pohon sagu ya. Dibuat papeda ada di makanan khas daerah Indonesia Timur yaitu Maluku dan Papua. Kemudian ada juga dimanfaatkan tentu saja buahnya ya kita makan, daunnya kita makan seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan kita makan, dan juga mungkin bunganya kita ada yang dibuat teh juga ya, seperti bunga melati, bunga chamomile dan lain sebagainya juga untuk keindahan juga ya. Kemudian di sini ada manfaat tumbuhan yang sudah anak-anak pelajari juga di buku anak-anak, yaitu yang pertama bahan pangan. Contohnya di sini bayam, wortel, kubis dan lain sebagainya. Petani padi, jagung, ketela pohon semuanya diolah menjadi makanan. Kemudian bahan sandang. Bahan sandang kalau dari tumbuhan ternyata di sini ada tambahan yaitu pohon randu. Pohon randu bisa diolah buahnya menjadi serat kain. Selain yang sebelumnya yaitu pohon kapas. Kemudian dibuat menjadi peralatan rumah tangga, tentu saja kayu seperti kayu mahoni, kayu jati, rotan juga bisa diambil sebagai anyaman untuk membuat kursi, tali, dan kerajinan lainnya. Bahkan bisa dibuat seperti topi ya, seperti itu. Getah karet. Nah, di sini anak-anak juga harus tahu bahwa asal dari ban motor atau mobil atau sepeda yang dimiliki oleh anak-anak dan orang tua itu berasal dari getah karet yang asalnya dari pohon karet, seperti itu. Kertas, kayu juga bisa dibuat menjadi tisu dan kertas. Jadi bahan dasar buku dan tisu yang digunakan anak-anak itu juga berasal dari pepohonan ya. Tembakau, mereka juga menggunakan bambu sebagai alas untuk menjemur tembakau dan lain sebagainya. Bambu juga digunakan untuk dinding pagar rumah, pagar, dan menjemur padi. Untuk kesehatan dan perawatan tubuh, di sini biasanya dimanfaatkan sebagai jamu khas Indonesia ya. Tidak asing, contohnya bahan-bahannya adalah kunyit, jahe, kencur, temulawak, kumis kucing, dan mengkudu. Kemudian untuk kosmetik atau perawatan tubuh, biasanya anak-anak pernah lihat umi atau kakak perempuan anak-anak menggunakan lidah buaya, kemudian sari mawar, sari melati, bahkan mungkin timun digunakan untuk masker mata ya, urang-aring, sari teh, sari kopi, sari bengkoang, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak bisa menemukan sari-sari tumbuhan ini pada produk-produk kosmetik yang dibeli oleh umi atau kakak anak-anak ya biasanya ya. Kemudian sumber daya alam dari hewan sama, karena sama-sama hayati, bisa digunakan sebagai bahan pangan, sandang, dan produk kesehatan. Kalau sebelumnya anak-anak sudah tahu kalau pangan kita bisa ambil daging, kemudian juga susu, kemudian telurnya. Ini sangat penting sebagai pemenuhan kebutuhan protein harian. Jadi protein itu kalau anak-anak tahu ada dibagi dua, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani ini memiliki asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Jadi anak-anak makan tumbuhan tapi juga butuh asupan asam amino esensial dari
produk protein hewani ya. Jadi anak-anak juga butuh daging-dagingan, telur, susu dan lain sebagainya supaya ada asam amino esensial yang masuk ke tubuh. Karena itu sangat penting. Sangat berprotein tinggi. Kemudian kalau bedanya dengan protein nabati Ibu, ya kalau protein nabati tidak semuanya mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh ya, mungkin hanya sebagian, kemudian kandungannya tidak setinggi protein pada hewan ya. Kemudian bahan sandang, tentu saja kita sudah tahu bahwa tumbuhan bisa kita ambil kulitnya seperti atau bulunya ya. Contohnya adalah domba, kita ambil bulunya menjadi wol. Kemudian kain sutra kita bisa ambil dari kepompong ulat sutra. Kulit hewan bisa kita ambil dari kulit sapi, kulit kambing untuk digunakan sebagai peralatan rumah tangga seperti tas, jaket, pelapis, kursi, sofa, jok mobil, dan sepatu. Kemudian produk kesehatan, kita bisa manfaatkan madu dari lebah. Kemudian burung walet, kita bisa manfaatkan air liurnya menjadi obat-obatan atau di sini macam-macam ya, bisa menambah stamina, menghaluskan kulit. Susu kambing juga dimanfaatkan untuk kesehatan pencernaan juga. Biasanya sudah ada produk kesehatan atau kecantikan, sabun dari susu kambing, lotion dari susu kambing dan lain sebagainya. Itu adalah produk kesehatan yang dimanfaatkan dari hewan ya. Kemudian ada sumber daya alam non hayati. Kalau tadi hayati berasal dari tumbuhan dan hewan, hayati itu yang hidup ya. Kemudian kalau non hayati sebaliknya itu dari benda mati, benda yang tidak hidup. Nah, manfaatnya apa? Kalau tadi kita bisa pakai untuk kalau yang hayati bisa pangan, sandang, papan, sandang dan kesehatan. Kalau non hayati kita bisa ambil sebagai bahan bangunan dan kebutuhan rumah tangga. Tadi papan yang ini biasanya kita ambil dari bahan non hayati ya. Kalau yang hayati kan kita bisa konsumsi untuk makan dan juga untuk kesehatan. Kalau non hayati kita akan sulit mencari yang bisa dimakan ya. Kayaknya tidak ada ya non hayati yang bisa dimakan. Contohnya bahan bangunan adalah sumber daya alam non hayati yang bisa kita pakai untuk bahan bangunan seperti tanah liat, kemudian batu bara, pasir, semen, dan besi. Peralatan rumah tangga, misalnya kita bisa lihat pada aluminium. Contohnya jerumpul itu bahasa Indonesianya. Bingkai dari pintu dan juga dari jendelanya anak-anak mungkin bukan di sekolah ya, khususnya di sekolah itu dari aluminium juga. Kemudian peralatan rumah tangga menggunakan ember, baskom, mangkok, plastik dari non hayati ya, yang itu diambil bukan dari makhluk hidup. Plastik berasal dari bahan kimia buatan, dibuat khusus untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Logam besi dibuat untuk membuat pagar rumah, tiang penyangga, dan lain-lain. Minyak bumi digunakan untuk bahan bakar, contohnya bensin, solar, gas, batu bara. Minyak bumi contohnya bensin dan solar. Juga ada minyak tanah ya. Gas dan batu bara juga termasuk bahan tambang. Batu bara digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, atau zaman dulu juga masih ada kereta yang menggunakan batu bara. Cuman sekarang sudah jarang ya, walaupun masih ada. Emas dimanfaatkan sebagai kebutuhan tersier, kebutuhan ketiga yang bagi manusia itu seperti kalung, gelang, dan cincin. Oh, di sini ternyata disebutkan kebutuhan tersier, maka Ibu sampaikan ada kebutuhan namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu yang mendasar. Ya. Ya, kalau kebutuhan primer itu kebutuhan yang mendasar yang harus kita penuhi, dan itu kebutuhan vital ya. Kita tidak bisa kalau tidak hidup tanpa kebutuhan itu. Ya, tentu saja yang pertama kebutuhan akidah ya kalau buat kita ya sebagai seorang muslim. Kemudian ada kebutuhan pangan. Pangan itu adalah makanan. Kemudian sandang, pakaian, kemudian papan, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Ya. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini tidak sevital atau tidak
kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, dan ini menunjang produktivitas hidup ya. Contohnya misalnya kendaraan, anak-anak mungkin akan bisa hidup tetap tanpa kendaraan, tetapi adanya kendaraan bisa meningkatkan produktivitas kita ya. Kemudian ada seperti perabotan rumah, meja kursi, kemudian ada juga handphone, komputer, rekreasi, informasi, itu adalah kebutuhan sekunder ya. Kemudian kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan pemenuhan keinginan saja, lebih ke barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan dan lain sebagainya, barang-barang dengan mewah ya, barang-barang mewah itu adalah kebutuhan tersier ya. Jadi anak-anak harus sudah tahu yang namanya primer, sekunder, dan tersier. Yang dipenuhi lebih dulu adalah primer, kemudian sekunder, kemudian tersier kalau ada dananya ya seperti itu. Lanjut, manfaat sumber daya alam. Tetapi kalau misalnya kita sebagai muslim ya, kita kayaknya tidak perlu memenuhi kebutuhan tersier, kecuali memang untuk investasi ya, seperti emas, kemudian tanah, mungkin itu bisa digunakan sebagai investasi. Kalau kita mungkin kebutuhan mungkin kebutuhan yang lebih penting dari itu adalah bersedekah ya tadi ya. Yang pertama tentu saja kebutuhan akidah kita ya, lebih penting dari bahan pangan, bahkan seperti itu. Tauhid itu lebih penting, bahkan lebih penting dari makanan. Kemudian tentu saja kita perlu untuk sedekah. Tetapi kalau menurut keilmuan dunia ini ada primer, sekunder, dan tersier. Anak-anak sudah bisa tahu ya, cukup tahu ya, seperti itu. Kemudian manfaat sumber daya alam, apa saja yang bisa kita rasakan? Tentu saja sayur-sayuran, hasil pertanian bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian tentu saja harus diolah ya, ada yang bisa digunakan secara langsung, ada yang harus diolah terlebih dahulu. Misalnya kalau yang diolah terlebih dahulu adalah bahan tambang seperti minyak tanah, solar, bensin, aspal. Aspal itu juga bahan tambang. Aspal yang digunakan sebagai alas kita berkendara ya di jalan, itu juga dari hasil turunan minyak bumi paling rendah, istilahnya ampasnya ya, seperti itu. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Sumber daya alam tersebut manfaat kita jika kita mengolahnya dengan baik, tentu saja juga dengan bijak ya, karena kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti yang tadi minyak bumi, bahan tambang, itu kita tidak bisa menghasilkan atau membuatnya lagi. Jadi kita harus menggunakannya dengan bijak, hemat, dan sebaik-baiknya ya. Seperti itu. Pun dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu anak-anak juga tentu harus melakukan pelestarian ketika kita menggunakannya. Sama-sama harus dengan bijak. Nah, di sini ada peta persebaran hasil bumi, sumber daya alam. Di sini anak-anak bisa baca ya. Di sini ada hasil pertambangan yang daerah yang terkenal menghasilkan misalnya minyak bumi apa saja, ada Pelaju, Cepu, kemudian pembuatan pupuk. Di sini juga ada ya, pabrik pupuk Kujang, Arun, perhiasan juga di sini ada, dan lain sebagainya. Di sini anak-anak bisa baca ya. Kemudian kita lanjut pelestarian sumber daya alam. Nah, tentu saja setelah kita menggunakan apa yang sudah Allah karuniakan di Indonesia ini ya, karena Indonesia dikaruniai Masya Allah tanah yang subur, kemudian juga sumber daya alam yang berlimpah, tentu kita berkewajiban untuk melestarikannya. Caranya seperti apa? Manfaatnya apa sih kalau kita harus melestarikan? Tentu saja supaya sumber daya alam itu masih bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Coba kalau misalnya kita masih bisa pakai, tapi ternyata sudah habis ketika anak cucu kita sudah besar, jadi tidak bisa memanfaatkannya lagi, maka itu ya tidak bijak ya. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Pelestarian tanah contohnya dilakukan yaitu dengan melakukan menjaga kesuburan tanah, menanam pohon di lahan yang tandus ya. Kemudian membuat sengkedan agar tanah tidak terkikis. Sengkedan itu terasering, itu adalah, coba anak-anak cari ya, terasering itu seperti biasanya menanam di daerah yang
miring seperti itu karena kalau miring kan susah, jadi dibuat sengkedan atau terasering. Pemupukan itu penting supaya tanah itu kembali subur. Kalau tanah itu gersang maka tidak ada tanaman yang bisa hidup di situ ya. Dan menggunakan pupuk alami seperti pupuk kompos. Pupuk kompos itu dari tanaman. Kemudian juga bisa menggunakan pupuk dari kotoran hewan atau pupuk kandang ya, itu sangat lebih baik ya untuk kesuburan tanah. Kemudian pelestarian air, bisa kita sumber daya alam ini sangat penting. Sumber daya alam sangat penting bagi manusia adalah air. Jika tidak dengan cara bijak maka akan merugikan manusia. Cara pelestariannya dengan menggunakan dengan hemat, tidak mencemari sungai maupun laut, membuat resapan air di tiap pemukiman warga, serta pengelolaan limbah industri. Air juga berasal dari hutan, maka dengan menanam hutan yang gundul juga menjadi pelestarian air. Nah, di sini tadi cara untuk melestarikan air dengan hemat, tidak mencemari sungai dan lingkungan, membuat resapan air di tiap pemukiman warga. Bayangkan kalau tidak ada selokan ataupun tanah kosong. Jadi kalau misalnya tanahnya semua ditutup dengan dengan coran, maka tidak ada air. Kalau hujan itu dia bingung larinya kemana, akhirnya menjadi banjir. Tapi kalau misalnya ada tanah ya, air kan menyerap ke tanah atau misalnya selokan. Nah, air akan mengalir melalui selokan-selokan itu sampai ke laut. Itu bisa menghindari yang namanya banjir. Tapi kalau misalnya tidak ada resapan, kemudian tidak ada selokan, larinya kemana airnya ya? Menjadi banjir. Itu bisa merugikan. Pengelolaan limbah industri khususnya di daerah yang di situ banyak pabrik-pabrik industri ya, biasanya mereka mungkin yang tidak bijak membuang limbah industri langsung ke sungai, dan ini sangat tidak bijak, sangat tidak baik, mengotori lingkungan, bahkan mengotori ekosistem laut ya, karena mereka sungai itu akan lari ke laut. Jadi penting sekali bagi pelaku industri untuk mengolah limbah industri menjadi lebih netral dan tidak merusak ekosistem sungai maupun laut. Ini sangat penting, Masya Allah ya. Dan di zaman sekarang kita bisa lihat sudah mulai banyak pencemaran lingkungan, bahkan mungkin sudah masuk ke pencemaran laut ya. Nah, di sini ada pelestarian hutan. Contohnya anak-anak sudah tahu pelestarian hutan ada tebang pilih, kemudian melakukan reboisasi, tidak melakukan pembakaran hutan, mencegah adanya penebangan liar atau illegal logging. Penebangan liar itu sangat merugikan ya, sudah tahu anak-anak ya. Biasanya penebangan liar berarti tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, maksudnya penebangan liar itu. Pelestarian bahan tambang kita bisa lakukan yaitu dengan menggunakan sehemat mungkin ya, contohnya tadi bensin solar. Kalau anak-anak tidak perlu banget pakai motor misalnya dekat, anak-anak bisa pakai sepeda seperti itu, atau berjalan kaki lebih sehat. Mendaur ulang atau memanfaatkan barang tambang yang sudah tidak terpakai dan menggunakan barang pengganti. Sekarang sudah ada alternatif dari kendaraan, misalnya kendaraan yang kita pakai kan pakai bensin solar ya. Nah, kedepannya atau mungkin ibu sudah dengar sedikit-sedikit bahwa nanti kita akan menggunakan kendaraan dengan bahan bakar dengan energi solar, tenaga matahari, bahkan ada juga menggunakan tenaga listrik ya. Tenaga listrik ini bisa menggantikan, tetapi masih tetap menggunakan listrik ya. Yang lebih bagus itu tadi solar atau biogas, biodiesel, itu mengganti bahan bakar minyak bumi. Kemudian pelestarian hewan air menjadi salah satu kesatuan yang tidak dapat hewan air dan air bersih merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk menjaga keduanya harus menjaga kebersihan sungai, laut, danau, menangkap ikan dengan pancing dan tombak tanpa mengebom dan meracuni laut, tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau, serta menjalankan program kebersihan sungai maupun laut. Anak-anak bisa baca, mungkin lebih jelasnya baca sendiri. Di sini ibu sampaikan agak singkat walaupun tetap panjang juga ya. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah atau kurang. Demikian untuk materi IPS hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.